semuanya, selamat datang di ibadah The Chosen Youth. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita akan bersuka cita bersama-sama. Saya minta teman-teman di rumah juga dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Berkati setiap kehidupan kami. Engkau adalah jawaban dari setiap pergumulan hidup kami, Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang akan terjadi. Sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
kasih Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Mulai menyayangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami firman Tuhan yang ditabur boleh bertumbuh, boleh berbuah dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kau memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang dibawakan oleh hamba-Mu semua berasal daripada Tuhan. Kau pakai lagi lebih luar biasa Tuhan. Kau berkati bibirnya, Kau berkati setiap perkataannya Tuhan, supaya setiap yang dia ucapkan Tuhan boleh berasal daripada Tuhan. Urapan Tuhan mengalir atas nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman semua yang ada dimanapun kalian berada, yang sekarang mungkin ada di rumah atau lagi nongkrong maupun dimanapun kalian berada. Tuhan mengasihi kalian semua teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang memberi. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman, kita tidak pernah tahu isi hati seseorang. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam benaknya, apa yang ada di hati mereka atau di benak mereka saat mereka memberi. Ketika mereka memberi, apa yang ada di dalam hati dan benak mereka, apa yang ada jadi motivasi dari setiap orang memberi. Kita nggak pernah tahu. Ada yang memang dia memberi karena dia
dengan tulus dia memberi. Ada juga orang yang memberi karena mereka ada modus di balik pemberian dia. Kita nggak pernah tahu, sesungguhnya ada banyak motivasi yang bisa muncul di saat memberi. Dan kita nggak pernah tahu motivasi apa yang ada dalam benak dan hati seseorang. Entah itu memberi kepada orang tua, pasangan kita, orang yang nggak mampu, atau kepada Tuhan sekalipun, pasti akan ada muncul motivasi di dalam hati kita. Entah itu motivasi yang baik atau motivasi yang buruk. Di antara mereka, di antara setiap orang yang memberi, tidak jarang mereka muncul perhitungan. Jadi saat mereka memberi, ada perhitungan untung dan rugi, entah kepada siapapun itu. Saat dia memberi, apa yang akan dia dapat? Keuntungankah atau kerugiankah? Tapi saya percaya kita semua sama-sama belajar. Kita sama-sama percaya bahwa motivasi yang baik yang ada di dalam hati kita. Jadi saat kita memberi, coba kita selidiki hati kita. Apa yang menjadi motivasi pemberian kita? Apakah itu motivasi yang baik atau motivasi yang buruk? Apakah ada modus di balik pemberian kita? Jadi mari kita sama-sama belajar. Dan belajar memberi itu tidak akan pernah habisnya. Sama seperti belajar untuk bersabar, pasti akan berlanjut selama kita masih bernafas. Kita akan terus belajar tentang kesabaran maupun memberi. Malayaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pemendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Biasanya ayat ini dijadikan orang untuk jadi bahan uji kepada Tuhan. Teman-teman, jangan sampai saat kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, di situ muncul motivasi. Kalau Tuhan, ini aku sedang membawa persembahan di hadapanmu Tuhan, atau persepuluhan di hadapanmu Tuhan. Tapi ingat, Tuhan jangan lupa memberkati kita. Tanpa kita meminta atau tanpa kita menuntut kepada Tuhan untuk Tuhan memberkati kita, Tuhan terlebih dahulu menjanjikan berkat itu kepada kita. Mari kita sama-sama koreksi diri kita. Saat kita memberi kepada Tuhan, terlebih lagi, udah sering nih saya memberi persembahan. Nggak cukup di situ, perpuluhan. Pasti setiap aku dapat berkat, aku selalu kasih perpuluhan. Dan saya juga nggak lupa nih kasih orang di sekitar saya yang sedang membutuhkan. Tapi rasa-rasanya berkat Tuhan ya segitu-gitu aja. Nah, disitulah saatnya kita mengoreksi diri kita. Saat kita memberi itu, apakah ada motivasi lain dalam hati kita? Atau kita sedang menuntut atau menguji Tuhan? Seperti kita ngasih ujian. Kalau bulan ini aku kasih perpuluhan, seharusnya berkatku banyak nih Tuhan ya. Tapi kalau sampai bulan ini nggak ada berkat yang lebih buat aku saat aku ngasih perpuluhan atau persembahan, berarti bulan-bulan depan aku nggak ngasih lah Tuhan. Ingat teman-teman, kita nggak perlu tuntut Tuhan. Tuhan juga sebenarnya nggak butuh perpuluhan kalian. Yang Tuhan mau adalah hati kalian, kerelaan hati kalian. Saat kalian memberi kepada Tuhan, memberi perpuluhan kepada Tuhan, hati kita dengan kasih memberinya, Tuhan pasti menggenapi janjinya, memberkati kalian berlimpah-limpah. Janji Tuhan, Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Tuhan hanya ingin melihat korban, bagaimana kalian mengorbankan apa yang kalian punya. Tuhan hanya lihat hati kita, teman-teman. Jadi jangan sekali-kali kita menguji Tuhan.
apalagi menggunakan ayat ini yang biasanya saya yakin gak ada di antara kita, tapi biasanya dipakai untuk menguji Tuhan. Dan jangan ayat ini juga diartikan sepihak saja, karena motivasi dibalik dari pemberian kita. Sungguh sesuatu yang tidak pantas jika kita menggunakan ayat ini, atau kita dengan pemberian kita menguji Tuhan. Itu suatu hal yang tidak pantas, karena apa yang kita beri tidak bisa membayar apa yang Tuhan beri kepada kita. Jauh, perbedaannya itu jauh sekali, sangat jauh. Gak ada ukuran yang dapat mengukur pemberian Tuhan kepada kita. Jadi jangan sampai kita ada motivasi untuk menguji Tuhan dengan pemberian kita. Mari kita sama-sama saat kita memberi persembahan kita kepada Tuhan, kita dengan tulus memberinya. Mari kita sama-sama belajar motivasi dalam memberi. Jangan ada modus saat kita memberi, teman-teman. Di ayat yang ke-6 di 2 Korintus, ayat yang pasal yang ke-9, di ayat yang ke-6, camlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Gak mungkin bagi kita, apalagi teman-teman semua lah yang suka bertanam atau suka melihat cocok tanam dan yang lainnya gitu, saat kita menaruh benih dalam pot, kita taruh benih 2, tahu-tahu yang muncul ada 5 pohon yang muncul. Itu tidak mungkin. Apa yang kita tanam, itulah yang kita akan tuai, teman-teman. Jadi jangan menuntut banyak kalau kalian aja pelit. Jangan menuntut banyak kalau kalian aja masih perhitungan. Ada motivasi-motivasi, agenda-agenda yang gak bagus di dalam pemberian kita. Jangan berpikir seperti itu. Jadi kalau kalian hanya sekedar memberi, ya udahlah, ini buat kamu. Ini buat kamu, tapi kamu memberinya dengan ikhlas, gak ada motivasi di balik itu, saya jamin 100% berkat yang kita beri pun akan banyak, karena janji Tuhan tidak pernah ingkar. Jadi kalau muncul pertanyaan, saya sudah memberi tapi kok rasanya berkat Tuhan ya segitu-segitu aja, atau malah minus, mari kita koreksi. Saat kita memberi, motivasi apa yang ada dalam hati kita? Mari saya dan teman-teman semua sama-sama belajar motivasi yang ada dalam hati kita saat kita memberi. Karena di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 36 situ dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita untuk kita murah hati, karena Tuhan sendiri murah hati. Jadi mari, kita adalah pengikut Kristus. Jadi mari kita mengikuti teladan Yesus saat ada di dalam dunia. Kita mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada kita melalui firman-Nya. Tuhan mengatakan kita harus murah hati sebab Tuhan murah hati. Jadi mari kita lakukan saat kita memberi, lakukan dengan kemurahan hati kita, dengan keikhlasan kita, dengan sukacita yang penuh saat kita memberi. Dan tanpa kita menuntut, tanpa kita menguji, tanpa kita mengharapkan Tuhan memberkati, Tuhan dengan sendirinya akan memberi, akan memberkati kepada kita. Jadi teman-teman, jangan takut memberi, apalagi kepada Tuhan. Ingat, 1/10 dari apa yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Entah itu waktu, entah itu keuangan yang kita punya, 1/10 dari itu semua adalah milik Tuhan. Jadi jangan pernah melupakan itu, teman-teman. Dan dibalik saat kita memberi 1/10 yang bagian Tuhan itu, hati kita juga harus dengan kemurahan hati kita memberinya, dengan sukacita, dengan keikhlasan yang penuh kita memberi.
Jangan pernah takut saat kita memiliki motivasi yang baik, motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah segan-segan untuk mencurahkan, dan dikatakan tingkat-tingkat langit pun pembendaraan Tuhan akan Tuhan taruh kepada kita. Tapi dengan syarat motivasi hati kita harus benar, teman-teman. Jadi memberi harus didasari dengan kasih, bukan karena tujuan lain yang menguntungkan diri sendiri. Jadi sekali lagi saya ingatkan buat kita semua, memberi harus didasari kasih, dan bukan karena tujuan-tujuan lain yang menguntungkan diri kita sendiri. Mari teman-teman, biarlah kebenaran firman ini kita jadikan cerminan buat kita. Apakah motivasi kita saat memberi sudah benar di hadapan Tuhan? Entah itu memberi kepada siapapun, terlebih kepada Tuhan. Apakah itu sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita memberinya dengan tulus, dengan kemurahan hati? Jangan ada motivasi yang lain, jangan ada modus yang lain saat kita memberi. Oke teman-teman, firman Tuhan cukup sampai di sini. Tapi saya percaya Roh Kudus akan terus berbicara dan mengingatkan kita selalu. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah berbicara kepada kami. Biarlah firman-Mu Tuhan ini menjadi cerminan bagi kehidupan kami ya Tuhan, mengoreksi setiap hati kami Tuhan. Jika ada suatu hal yang kurang baik dalam pemberian kami Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk terus kami memberi dengan ketulusan hati, dengan kemurahan hati kami memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya janji Tuhan akan tergenapi saat kita benar di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah menutup mata. Tanpa kami menuntut, tanpa kami meminta pun, Tuhan pasti akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terus ajarkan kami untuk menjadi anak-anak muda yang berani memberi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang membutuhkan, dan terlebih memberikan bagian Tuhan yang kita miliki untuk kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Allah yang maha tahu, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang terus bersama-sama dengan kami, menjaga kami, memberkati kami, melindungi kami. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak muda yang menjadi kebanggaan Tuhan dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami yang dapat dinikmati bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Yesus, firman-Mu sudah cukup sampai di sini Tuhan. Hamba sudah berbicara, tapi kami hamba percaya Roh Tuhan terus berbicara kepada anak-anak muda-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.